Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmiati, salah satu dosen tetap program studi Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Komputer pada Universitas Indonesia Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Decision Support System atau Sistem Penunjang Keputusan yang merupakan mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi. Decision Support System berbobot 3 SKS disampaikan pada semester ini. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Secara rinci, capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Ketiga, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keempat, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kelima, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Keenam, mampu mengkaji pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang ketujuh, mampu mengaplikasikan model data analitik, classification, clustering, optimization, recommendation untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan. Kedelapan, mampu merancang proses bisnis untuk dapat merespon atau beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini diantaranya: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep Decision Support System dan proses pengambilan keputusan. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode Decision Support System. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan menerapkan metode Decision Support System untuk menunjang pengambilan keputusan organisasi dan perusahaan. Terkait deskripsi mata kuliah ini mencakup konsep manajemen support system, proses pengambilan keputusan, ruang lingkup Decision Support System, konsep ODSS, klasifikasi permasalahan, decision analysis, serta mencakup pula penggunaan berbagai metode Decision Support System antara metode SAW atau Simple Additive Working, kemudian metode ARAS, Rich Product, Profile Matching, Analytical Hierarchy Process, metode Fuzzy, metode Topsis, dan metode Core. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau CPMK pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen support system yang meliputi DSS, QDSS, ANN, EIS, ES, dan hybrid support system. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Decision Support System. Kemudian, mahasiswa mampu menentukan klasifikasi permasalahan dalam model keputusan. Mahasiswa mampu membuat solusi dengan decision analysis. Keenam, mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan metode Simple Additive Working. Ketujuh, mampu menerapkan metode ARAS serta mampu menganalisa korelasi hasil terhadap metode Simple Additive Working. Kedelapan, mampu memahami konsep ODSS atau sistem penunjang keputusan organisasi, perbedaannya dengan sistem informasi manajemen, dan mampu menggunakan metode working product.
Ke-9, mampu membandingkan gap dan penerapan metode profile matching. Ke-10, mampu membuat hierarki permasalahan dan cara menyelesaikan masalah menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ke-11, mahasiswa mampu mengidentifikasi himpunan fuzzy, membuat domain, rule, dan dapat menyelesaikan masalah menggunakan metode fuzzy Tsukamoto, Mamdani, dan Ugino. Ke-12, mampu menyelesaikan masalah dengan menentukan titik terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dengan metode TOPSIS, serta mampu menerapkan metode VICOR dan dapat membandingkannya dengan metode TOP. Yang ke-13, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode Decision Support System dalam organisasi atau perusahaan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Syarat dapat mengambil mata kuliah ini itu sudah lulus pada mata kuliah Management of Science dan Programming. Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan di tiap pertemuan, di antaranya pertemuan pertama, saya akan coba menjelaskan konsep manajemen support system, meliputi Decision Support System, Group Decision Support System, ANN, EIS, ES, dan Hybrid Support System. Pertemuan kedua, saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Pertemuan ketiga akan menjelaskan ruang lingkup Decision Support System. Di pertemuan keempat, terkait model MADM dan MODM. Kemudian permasalahan terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Di pertemuan kelima akan menjelaskan mengenai decision analysis, meliputi decision under certainty dengan program linear dan analysis decision under uncertainty. Di pertemuan ke-6 akan menjelaskan mengenai metode simple additive weighting. Yang ke-7, penjelasan mengenai penerapan metode ARAS dan korelasi hasil terhadap metode SAW atau simple additive weighting. Di pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 akan membahas mengenai konsep ODSS, jenis ODSS, perbedaannya dengan SIM, serta penerapan metode weighted product. Yang ke-10, pertemuan ke-10 akan menjelaskan mengenai definisi, tahapan, menghitung, dan studi kasus penerapan metode profile matching. Di pertemuan ke-11, saya akan coba menjelaskan mengenai konsep dan tahapan metode AHP serta studi kasus. Di pertemuan ke-12 akan membahas mengenai fazifikasi, inferensi, deposifikasi pada metode fuzzy Tsukamoto. Kemudian di pertemuan ke-13 masih dengan metode fuzzy akan dilanjutkan dengan dari posifikasi, inferensi, dan diposifikasi Mamdani dan juga Sugino. Di pertemuan ke-14 akan membahas mengenai penerapan metode TOPSIS dan metode VICOR serta membandingkan kedua metode tersebut. Di pertemuan ke-15 saya akan mengarahkan mahasiswa terkait membuat proyek yang terdiri dari beberapa kelompok mengenai permasalahan yang terjadi di sekitar atau di perusahaan. Mahasiswa mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan metode Decision Support System sebagai pendukung pengambilan keputusan dan akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-16 adalah untuk ujian akhir semester atau UAS. Mengenai daftar pustaka untuk mata kuliah ini diantaranya bersumber dari berbagai buku, diantaranya buku Diana, Kusrini, Kusuma Dewi, Marimin dan Mahfiroh, Saati and Thomas, Tyler and Bernard, Turban, Wolfram, MK, dan sumber lainnya. Berikut saya akan memberikan video pengajaran pada pertemuan ke-11 yang akan menjelaskan mengenai metode Analytical Hierarchy Process. Berikut video pengajaran yang bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menambah pengetahuan di hari ini di mata kuliah Decision Support System. Seperti biasa sebelum kita kuliah diawali dengan doa terlebih dahulu.
Berdoa dipersilakan. Tutup. Baik, untuk pertemuan kita hari ini yaitu pertemuan ke-11. Jadi pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai metode penyelesaian masalah dengan analytical hierarchy process. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode profile matching. Terkait referensi yang kita gunakan, kita hari ini menggunakan referensi dari Iliana, Noviansyah, dan juga Muslimiyana. Ini salah satu contoh buku yang saya bawa, yaitu buku Diana, yaitu metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Pertama, diharapkan mampu menjelaskan terkait konsep dari analytical hierarchy process. Kemudian mampu membuat struktur hierarki masalah pengambilan keputusan. Kemudian juga mampu membuat metrik berpasangan, menentukan nilai faktor eigennya dan rasio konsistensi. Kemudian diharapkan juga dapat menerapkan metode AHP ini untuk menyelesaikan suatu masalah pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita ke konsep metode analytical hierarchy process. Metode analytical hierarchy process ini merupakan salah satu metode. Nah, ini contoh untuk struktur hierarki dalam AHP. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama tujuan, kemudian kriteria, dan alternatif. Tujuan, misalnya saya contohkan, kita ingin menentukan vendor perusahaan. Kita mau menilai atau memilih vendor mana sih dari vendor yang terbaik, gitu ya, yang untuk kita pertahankan. Nah, itu adalah merupakan metode utama, yaitu tujuan. Kita ingin memilih atau menentukan vendor terbaik. Kemudian untuk kriterianya di sini misalnya bisa dari kecepatan pengiriman, harganya yang kompetitif, kemudian juga bisa untuk kriteria yang lain. Kemudian ada level ketiga, yaitu alternatif. Nah, alternatifnya ini adalah misalkan vendor A, vendor B, vendor C, dan seterusnya. Ini contoh dari struktur hierarki dalam analytical hierarchy process. Kita ke prinsip dasar AHP. Ini ada beberapa prinsip dari metode analytical hierarchy process. Pertama yaitu dekomposisi. Jadi dekomposisi di sini itu memecahkan persoalan yang kompleks menjadi beberapa unsur, gitu ya. Jadi akan dipecah sesuai dengan tingkatannya yang berbentuk hierarki, mulai dari tujuannya, kemudian variabelnya itu apa saja, gitu ya, atau kriterianya itu apa saja, hingga ke alternatifnya itu apa saja. Kemudian yang kedua, penilaian komparasi, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Nah, ini nanti akan dibuat tabel, lebih mudahnya adalah tabel matrik perbandingan berpasangan. Ya. Nah, untuk tabelnya seperti apa sih berpasangan itu? Misalnya untuk intensitas dari kepentingan pada skala absolut 1, itu artinya kedua elemen itu sama penting. Kalau diberi nilai 3 berarti sedikit lebih penting. Kalau 5 lebih penting. Kalau 7 sangat lebih penting. 9 di atasnya itu mutlak lebih penting. Nah, sedangkan untuk nilai yang di tengahnya misalkan 2, 4, 6, 8 itu adalah di antaranya. 2 berarti di antara 1 dan 3 di antara sama penting, tapi juga sedikit lebih penting. Jadi kurang dari sedikit. Begitu pula dengan 4, 6, dan 8. Jadi di antara. Prinsip dasar AHP yang ketiga adalah penentuan prioritas atau synthesis of priority. Jadi setiap kriteria yang telah ditentukan tadi itu akan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan penyelesaian masalah. Jadi dalam metode AHP ini setiap kriteria ditentukan besaran kontribusi. Nah, prinsip dasar yang keempat ini ada konsistensi logis. Ya. Jadi dalam metode analytical hierarchy process ini mempertimbangkan suatu nilai konsistensi yang logis
dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas. Nah, dalam menentukan konsistensi logis ini menggunakan formula konsistensi indeks didapat dari lambda max kurang n dibagi n min 1. Dari situ nanti akan ketemu konsistensi indeks. Nah, untuk konsistensi rasio sendiri, konsistensi indeks nanti akan dibagi dengan indeks rasio. Indeks rasio disesuaikan dengan n-nya atau variabel atau kriteria. Jadi diharapkan nanti hasil dari konsistensi rasio itu kurang dari 0,1. Ada beberapa kelebihan kalau misalkan kita menggunakan metode analitika kuantitatif proses. Kelebihannya apa saja? Yang pertama adalah kesatuan. Jadi AHP ini membuat permasalahan yang luas atau kompleks gitu ya, dan tidak terstruktur misalnya, itu menjadi suatu model yang lebih fleksibel, lebih mudah dimengerti. Nanti dibuat berupa hierarki dari mulai tujuan hingga ke level paling bawah yaitu alternatif. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas. Jadi AHP ini memecahkan masalah yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan atau interdependence. Di sini analitika kuantitatif proses dapat digunakan pada elemen sistem yang saling bebas ya, dan tidak memerlukan hubungan linier. Kelebihan yang lain ini terkait pengukuran. Jadi AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Nah, kelebihan yang lain ada konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Terkait sintesisnya, AHP ini mengarahkan pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa sih yang diinginkan oleh masing-masing alternatif. Nah, kemudian ada trade-off. Di sini metode AHP ini mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem, ya. Jadi sehingga mampu nanti untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Ya. Tujuan perusahaan. Kemudian kelebihan yang lain di sini terkait penilaian dan konsensus. Analytical data proses tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Nah, terkait pengulangan proses, di sini analytical data proses mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Baiklah, terkait kelemahan, setiap metode itu punya kelemahan masing-masing ya. Sementara untuk kelemahan AHP di sini, memang AHP ini itu tergantung dari inputnya ya, pada saat input. Nah, sedangkan input terutama di sini bukan berupa persepsi. Ya, persepsi seorang ahli, sehingga dalam melihat dalam persepsi ini melibatkan subjektivitas ya. Jadi kalau misalkan ahli ini memberikan penilaian yang keliru, ya nanti hasilnya juga akan kurang tepat. Kemudian kelemahan yang lain adalah metode ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik. Jadi untuk batas kepercayaan sendiri dari kebenaran model yang terbentuk itu kurang. Baik. Terkait algoritma metode analytical hierarchy proses, ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Jadi yang masalah awalnya kompleks tadi dipecah secara detail gitu ya, supaya mudah dipahami. Jadi penulisan hierarki di sini adalah menetapkan dari mulai tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level interpretasi. Ya, kemudian menentukan prioritas elemen.
dalam menentukan prioritas elemen di sini, langkah awalnya adalah kita harus membuat perbandingan berpasangan. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga yaitu sintesis atau menghitung vektor eigen normalisasi. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam kita itu membuat sintesis gitu ya. Pertama, jumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Kemudian jumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, langkah berikutnya di sini adalah mengukur konsistensi. Ya. Terkait konsistensi di sini, untuk menghitung konsistensi indeks, di sini menggunakan lambda max min n dibagi n kurangi 1 ya. N ini adalah banyaknya elemen ya. Kemudian untuk menghitung rasio konsistensi sendiri, ini didapat dari konsistensi indeks tadi dibagi dengan indeks rasio. Indeks rasio ini berdasarkan n ya, atau variabelnya tadi ya, atau elemennya tadi. Oke, yang terakhir kalau sudah ketemu CI dan CR-nya, yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Jadi nilainya itu diusahakan kurang dari atau sama dengan 0,1. Kalau hasilnya seperti itu, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Oke, kita ke kasus, contoh kasus. Kita ambil kasus yang dekat dengan kita saja gitu ya, di lingkungan kampus misalnya. Kampus akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Kriterianya ada IPK, kemudian keadaan ekonomi dan prestasi non akademik. Jadi dibuat dulu hierarkinya. Tujuannya adalah penerimaan beasiswa di kampus. Kemudian untuk kriterianya ada IPK, keadaan ekonomi dan prestasi non akademik. Di sini ada subkriteria yaitu penghasilan orang tua dan jumlah saudara. Nah, untuk alternatifnya adalah beberapa mahasiswa yang nanti akan dijadikan alternatif di kasus ini. Langkah pertama, kita akan membuat metrik berpasangan terlebih dahulu. Kemudian kita normalisasikan. Hasil dari normalisasi di sini, ini ada prioritasnya atau rata-ratanya. Kemudian kita akan hitung CI dan CR-nya, konsistensi indeks maupun konsistensi dari rasionya, untuk menentukan bahwa ini itu sudah tepat atau belum. Jadi di sini sudah kurang dari 0,1 sehingga dapat dilanjutkan. Ini sesama dengan kriteria ya. Kalau sudah, maka kita akan terus hitung hingga ke metrik berpasangan untuk alternatifnya. Nah, dari hasil perhitungan metrik berpasangan tadi, kemudian dihasilkan normalisasi, sehingga terbentuklah prioritas atau rata-rata. CICF sudah kita hitung, ternyata juga sudah di bawah 0,1. Nah, ternyata sudah didapatlah hasil dari masing-masing kriteria di sini. Dari sini kita bisa ambil atau akumulasi, kalkulasikan untuk tiap alternatifnya. Didapat di sini untuk yang alternatif nomor 2 ternyata jumlahnya dia paling besar, sehingga dia yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, baik ya. Sebelum setelah kita jelaskan dari mulai konsep hingga contoh kasus, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, makasih. Terima kasih ya, pertanyaan bagus. Jadi ada pertanyaan dari rekan kita, bagaimana sih kalau misalkan konsistensinya tadi itu di atas 0,1, ya karena kan yang disarankan di bawah 0,1. Nah, periksa kembali ke
perhitungan kita di metrik berpasangan tadi. Karena untuk konsistensi rasio ini tergantung banget dari ketepatan metrik berpasangan. Jadi dicek dulu ketepatan di situ. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan 2012. Nanti kita akan membahas mengenai metode Fuzzy. Ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Kita tutup bersama dengan